Enak aja loh si Maria Marguela punya kerjaan Bunda Allah, Bunda Allah. Nggak ada Maria Bunda Allah. Maria itu pembantunya Allah. Orang Maria aja bilang kok saya ini adalah hamba Allah kok. Kenapa lu naik-naikin jadi bunda? Luka, kamu sudah dari dokter tidak cek kesehatanmu dulu? Kayaknya kamu sudah gangguan Ini kejiwaan. kenapa sih kucing ini kenapa sih naik? Kucing nggak boleh naik di sini. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Lugat Tamunan berdebat dengan orang-orang Kristen, sesama Kristen, yang seperti biasa pertanyaan tidak berubah dan ujung-ujungnya menjadi polemik di internal mereka sesama Kristen yang berujung caci maki. Baik, kamu sih, demikian videonya. Bagaimanapun kita harus terlibat supaya kita tidak menjadi miskin di surga. Ini siapa lagi nih? Silakan dibuka muncungnya. Ya, bagaimana kabarmu, Luka? Jangan-jangan si Karen lagi nih, kurang ajar ini. Kabarmu gimana, Luka? Kok langsung kepanasan, Luka? Baik. Kamu siapa? Tuh ada nama saya di depan layar tuh. Bungsuk. Tuh pintar baca. Kamu pintar tuh. Nah, kabar kamu Ya gimana? terus kenapa? Kabar kamu gimana? Kamu mau nanya apa? Baik, di sini mau dialog. Baik, silakan. Nanya kabar kamu gimana, kabar kamu? Udah baik, udah saya jawab, silakan. Masih sehat atau sudah ada gangguan jiwa atau gimana? Cuma mau perjelas saja. Kejiwaanmu masih sehat atau Langsung dia berenang di dalam lautan Samudra Pasifik. Padahal udah mau kukik dia turun. Aduh. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau gue marah banget gue dibilang Maria Bunda Allah. Maria bukan Bunda Allah, Maria adalah pembantu Allah, hamba, babu. Bunda enak aja loh. Semua manusia berdosa ini cuma hamba. Kok mau jadi bunda? Matinya lu udah ngelebihin Tuhan Yesus, lu jadi bundanya gitu loh. Enak aja loh si Maria Marguela punya kerjaan Bunda Allah, Bunda Allah. Nggak ada Maria Bunda Allah. Maria itu pembantunya Allah. Orang Maria aja bilang kok saya ini adalah hamba Allah kok. Kenapa lu naik-naikin jadi bunda? Luka, kamu sudah dari dokter tidak cek kesehatanmu dulu? Kayaknya kamu sudah gangguan Ini kejiwaan. kenapa sih kucing ini kenapa sih naik? Kucing nggak boleh naik di sini. Lihat. Kucing kok malah naik.
Nah, lu gak, kau bagi-bagi lah. Dapat cincin, mau dapat duit. Kenapa kau nggak bagi-bagi? Gimana sih? Lah Mantap kau orang nggak ikut api ya, berjuang, bagi-bagi duit ya. kau nggak berjuang, tapi kau minta dibagi-bagi. Kau berjuang juga dong. Iya, Kau dukung kita nih. bagi-bagi lah. Imanmu kan udah jual, bagi-bagi lah, udah dapat duit, dapat jam, Iman terus dapat udah dijual. dapat mobil. Saya jelaskan ya, Bener nggak? manusia karpidol, saya jelaskan ya. Kau bilang saya Berani membeli iman orang. Masya Allah. sebentar dulu, tolol sebentar ya. Si kucing satu ini. Kau bilang aku menjual iman. Saya tetap pada iman Roh Kudus perempuan. Ya, saya tidak membantah Roh Kudus perempuan. Di sini pun saya menjual membawakan iman Roh Kudus perempuan. Apa yang saya jual? Ya kalau teman-teman muslim memberkati saya. Saya pun pernah memberkati orang muslim. Jadi kita di sini, kita sesama manusia, saling tolong menolong, ya. Walaupun kita beda iman, ya kita saling support dalam hal kemanusiaan. Kalau masalah iman, ya itu urusan pribadi masing-masing. Iman saya adalah Roh Kudus perempuan, iman muslim Roh Kudus bukan perempuan, ya itu hak mereka. Nggak ada di sini jual-jual iman, ya. Karpidol, tolol kau. Kecuali saya sudah mengucapkan kalimat syahadat, nah itu namanya jual iman. Berarti saya udah pindah agama. Tapi saya kan tidak pindah agama, saya masih Roh Kudus perempuan. Yesus anaknya, Allah bapak-bapaknya. Itu bukan menjual iman. Jadi kalaupun ada teman-teman memberkati saya, ya saya juga kan memberkati mereka dengan kehadiran saya. Sama-sama memberkati, memeriahkan. Begitu, kolor. Masa kau berdebat tapi orang yang kau debatin kau musuhin? Kita semua harus berkawan. Kau aja yang Kristen aja jahat kau bukan main. Makanya Yesus berkata yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian. Siapa yang paling hatinya paling baik dari agama manapun pasti diangkat oleh Tuhan. Mau Buddha kek, mau Islam, mau Hindu. Kalau memang dia jujur mau menegakkan dan mencari Tuhan, pasti derajatnya akan diangkat. Nah kalau kau, kerjaan kau Kristen, tapi jahatnya bukan main. Kok ada Kristen tapi jahatnya bukan main? Lebih jahat dari ateis. Kolor kau, ini lagi si kucing ini. Kenapa kau kucing? Bodah. Apa lagi mau kau omongin? Host yang undang saya naik ke sini, host yang undang. Iya, Untuk memang mencek- kau diundang di sini buat diinjak lehernya. Sengaja itu ku bilang, kau undang lagi biar ku injak patahkan begini mata loh, lehernya. juga dengerin dulu juga. Jangan kerasukan gitu. Saya diundang oleh host di sini untuk apa? Iya, buat digetok. Kalau nggak ada yang digetok kan jadi nggak rame. Untuk mencek kesehatan otak kamu itu, kejiwaanmu gimana. Bagaimana mungkin Harus kau saya mencek periksa. otak kesehatan saya, sementara kau adalah lonte. Kau sudah lama kulit ngelonte di neraka sana. Mondar mandir kau pakai rok pendek kau. Setan. Tiba-tiba kau nungging. Dihajar. Udah ngedengar katanya kau udah bunting ya. Kenapa kau jadi sampai bunting menggugurkan? Yang keluar tuyul dari pantat kau. Kenapa kau? Itu Hamil di luar nikah. Kenapa kau hamil di luar nikah? Katanya saking gedenya batangnya Beelzebul sampai robek katanya pantatmu. Kenapa? Janganlah begitu. pengalaman pribadimu kok kau serahkan Bukan sama pengalaman pribadi, ini dapat bocoran katanya kau ngelonte. Nah, tuh Sampai yang bunting pernah- katanya yang kau pintar bunting. ngomong kayak gini itu cerminan dari diri kamu. Dimasukkan pantat kau katanya dimasukin sama Beelzebul sampai robek.
Kau katanya sempat nangis. Dajjal juga kau mainkan. Silakan, Roy. Halo, malam. Malam. Ye. Ini apa? Tanya jawab. Ini si bungsu izin turun ya host. Si bungsu ini dia Kau punya dipakai narasumber sama ini. setan, nggak cebok-cebok. Nah ini dia kenapa ini? Ini hasil dari ini perkawinan silang ini. Ini si Luga ini si. Lah kau boleh ngikutin bahasa aku aja kau. Aku bilang perkawinan silang, kau pula ikut. Udah dengar-dengar mamamu iblis katanya. Bapakmu manusia, marga si Hotang. Benar nggak tuh? Saran saya hati-hati saja. Saya ketemu kau ya, itu saja ya. Hati-hati. Kau sudah Apa serang sih? pribadi saya. Kau hati-hati. Kok serang pribadi ah? Udah turun kau sono. Jangan sampai Duduk, turunlah kau. Jangan sampai. Orang mau berdialog, kau pula. Silakan. Oke. Oh, mohon maaf, Luga ini apa? Islam Kristen? Kristen. Oh, yang Islam mana? Yang Islam udah tidur. Nah, nggak seru. Yang debat ini apa? Ini forum apa? Jadi di sini adalah ajaran menentang ajaran penghilang kelamin Tuhan. Jadi kelamin Tuhan dihilangkan oleh gereja. Roh Kudus katanya netral, bukan perempuan. Nah makanya kita meluruskan gereja-gereja sesat yang mengatakan Roh Kudus itu netral, bukan perempuan. Padahal Roh Kudus tuh ibunya Yesus. Datanya di mana? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Tuhan. Berarti ada Tuhan yang perempuan. Tapi kebenaran ini ditutup-tutupi gereja selama 17 abad. Banyak orang masuk neraka. Nggak, maksud saya kata Roh Kudus itu adalah ibu Yesus itu di mana? Di Injil Thomas ada banyak tulisan-tulisan Thomas yang menjelaskan Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus, tapi nggak dimasukkan oleh gereja Katolik ke dalam kanon. Betul. Dibuang. Saya dapat referensinya. Coba Bang Troy. Ya, jadi memang udah lama ya, ratusan tahun itu memang pengajaran antara Yesus itu ibunya adalah Roh Kudus, di mana Bapak Tuhan, Ibu Tuhan, Anak Tuhan. Jadi di sini ada upaya untuk menjadikan manusia menjadi istri Allah. Nah ini sangat nggak masuk di akal sebenarnya kalau kita memiliki akal ya. Bagaimana menempatkan manusia menjadi istri Allah sementara Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada." Nah, Roy tahu siapa Abraham kan? Atau di Islam mungkin Ibrahim ya. Nah seperti itu. Jadi maka untuk menarik ini semua ternyata kita ketahui Kristen pertama sebelum adanya konsili sebenarnya mereka udah mengenal yang namanya Hagia Sophia, di mana kebijaksanaan Tuhan ya sebagai pendamping penciptaan, di mana dia memiliki kelembutan, sisi feminim, semuanya itu mewakili karakter sang ibu. Begitu, Bang Roy. Maka supaya kita tidak lagi menjadi sesuatu yang ilusi, kenapa harus bapaknya dinyatakan, anak dinyatakan, sementara ibu kenapa harus dihilangkan? Nah, ini yang mau kita kupas di sini supaya pesan-pesan Tuhan itu bisa sampai kepada umat lebih jelas, lebih bermanfaat juga, di mana laki-laki mengetahui gambarnya adalah gambar sang bapa, perempuan juga harus sadar kalau dia adalah gambar dan rupa dari Roh Kudus itu. Gitu Bang Ray. Ini yang bicara dengan saya ini Islam Kristen.
Kristen. Enggak, Kristen. Pak Iya, Pak Pak Troy Kristen, saya juga Kristen. Kristen kita semua, Pak. Saya lihat Bang Roy Kristen, tapi Kristen lebih kelas atas. ini ya, lebih cepat memahami saya rasa ya. tidak. Iya. Justru saya tidak memahami perkataanmu barusan. Karena kau tidak Terus memakai kau dalil atau data. Kejadian Maksudnya data dari 1:27 Quran apa dari Alkitab? Data dari Alkitab. Saya butuh data dari Tapi Alkitab bahwa Anda Roh Anda Kudus Kristen itu apa Muslim? adalah ibu. Sebentar, Saya Anda Kristen apa Kristen. Muslim? Oh, tadi Ibu. Iya, Cot, yang orang Kristen kayak gitu. Atau nyamar-nyamar. Kejadian 1 ayat 27. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Menurut Perempuan adalah gambar Allah. Kau cari aja Tuhan perempuan, masa gitu aja kau ngerti-ngerti sih? Apakah di situ dikatakan Roh Kudus? Kan Roh Kudus itu Allah. Aduh, si Terus, Bundang ini pun susah kali. terus kau bilang perempuan dari mana? Kalau perempuan gambar Allah, Roh Kudus Allah, berarti perempuan gambar dari Roh Kudus. Masa gitu aja kau nggak ngerti, anak TK juga ngerti kok kayak gitu. Memang saya tidak mengerti dengan perkataanmu. Makanya kau di Rukia dulu, Gis. Sono ke Gunung Kawi dulu kau di Rukia. Nah, yang harus dirukia itu ya harus kau. Karena kau framing sendiri. Gambar Allah itu coba kau jawab. Yesus itu anak siapa? Anak siapa? Anak Allah atau anak siapa? Yesus anak Allah bukan? Maksud Yesus itu anak Allah bukan? pertanyaan saya, apakah kau pernah melihat Allah? Apakah kau pernah melihat Bukan Allah? itu yang saya tanya. Yesus itu anak Allah bukan? Malah kau nanya lagi. Nah, bukan itu juga yang Kau kau jawab. jawab sebenarnya. Loh, Gitu. di sini bukan kau yang ngatur. Ini bukan komal kau. Kecuali di komal kau aku nanya-nanya ke kau. Kalau di sini kau yang ditanya. Kalau kau nggak suka turun kau, pergi kau sana. Yesus itu anak Allah bukan? Kau Kalau pernah dia melihat anak Allah Allah? berarti mamanya Allah. Kau Siapa pernah yang lihat Allah mamanya Allah? Siapa? sebelumnya kau pernah Tuhan melihat mama Allah. siapa? Pernah Kalau- sebelumnya kau pernah melihat wujud Kalau Allah. Si Roy dibilang ini anak Allah, berarti sebenarnya mamanya Allah. dia nggak percaya Alkitab Nabi. Pasti dia juga nggak Orang percaya dia paling Alkitab. menyembah leluhurnya. Iya. Pasti dia Alkitab menyembah tidak leluhur. baca. Ini Kristen-Kristen yang masih berdoa di kuburan ini. Iya. Pakai adat istiadat selesai. Udah. Menyembah leluhur. Usuk Roy, kau dalam budi. satu Allah minggu saja tidak berapa kali dilihat. kerasukan, Roy? Allah saja tidak dilihat. 7 kali dia. 7 kali. Hampir tiap hari kau kerasukan. Gimana otak belakangmu sakit begitu? Memangnya kalian berdua pernah lihat Allah? Bukan. Kami Wujudnya seperti kebetulan mendapatkan buku Terus yang referensinya. tiba-tiba kau mengatakan Bukan itu, bahwa bukan itu. Roh Kudus itu adalah ibu Yesus. Lalu siapa ibu Yesus, Roy? Lo kan Yesus kan mengatakan dia anak Buto. Maria, kolor. Paling si Maria, pocong. Paling si Maria kan jawaban kau. Maria aja manusia biasa kok jadi bisa ibunya Tuhan. Iya. Masuk akal nggak, Roy? Maria aja berdosa, kok jadi bisa mamanya Tuhan? Otak lo ada di mana sih? Masuk akal samamu, manusia Maria jadi itu istri manusia Allah. berdosa. Memang kau Enggak, jawab dulu. Masuk akal nggak? pernah lihat dosa apa yang dilakukan Maria? Bukan itu yang ditanya. Maria itu manusia Kau bilang Maria udah meninggal. Maria udah meninggal. Ada manusia kok. yang tidak berdosa. Tunggu. Semua manusia berdosa keturunan Semua Adam. manusia berdosa. Termasuk Maria. Hah? Kok mau jadi bunda Allah pula? Mama angkat boleh, tapi kalau bunda Allah Nggak. Ini saya bertanya kepada yang Muslim ini, bukan kepada yang Kristen yang botol-botol kayak kalian berdua ini. Kau aja tunggu kau. Manusia kau katakan tidak berdosa kan, tolol kau.
Ngapain kau nginjilin muslim? Kau aja belum. Botol, sinting, gila, miring. Apalagi Kamu di sini gimana kau mau bisa menginjilin muslim? Maria aja kau bilang Tuhan, istrinya Tuhan. Masalahnya framing. Tidak ada Kan datanya, kau yang goblok. bilang. Kau bilang Maria mamanya Yesus, sementara Yesus itu Tuhan. Mana ada Otakmu Tuhan di mana? memamakan manusia ciptaan? Kau diam dulu. Otakmu di mana? Diam dulu kau. Orang kau ditanya baik-baik harus kau jawab. Otakmu di mana? Bicara itu pakai data, bukan cok. Anak Allah, kalau disebut anak Allah, orang Bicara tuanya itu manusia. Kamu pakai jawab data, pertanyaan. bukan Tolong, kamu congor. jawab pertanyaan. Kalau kau nggak bisa turun kau, bodat. Silakan yang lain. baru mau dikasih ayat. Aku udah Ya dapet udah, panggil lagi dia. ayatnya juga. Ada ayatnya dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 3 sampai 4. Allah digambarkan seperti seorang ibu yang mengajar anaknya berjalan. Iya, betul. Dalam Yesaya 66 ayat 13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Itu memang ayat buat Roh Kudus sebagai ibu tuh. Jadi dalam tradisi teologi ada pemikiran feminis Kristen yang menekankan bahwa Allah juga mencakup sifat-sifat keibuan, kelembutan, melahirkan, dan merawat. Nah, kita tambah banyak ayatnya ya. Besok ya siapkan semua katanya Nabi. Saya nanti kirim ya Apa tuh? ratingnya dolarnya. Siapa tuh? Siapa yang ngomong? Dari kapal Nabi kapal. Maksudnya gimana sih itu? Suruh berangkat. Makanya aku minta 1 minggu lagi supaya bisa live dulu kita. Oh, coba berangkat ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa ditunda lah. Males gue lagi ombak nih di laut. Kalau bisa sih lo cari kerjaan lain lah, Troy. Biar kita ngijil-ngijil aja. Jangan Ada lagi kerjaan mana juga. nih Nabi nih. Kita butuh support buat gereja 12 triliun. Mana kau nih Nabi? Nggak ada di darat bisa menghasilkan itu. Ya tapi kan lo bisa support King of King di pertengahan atau setelah lo 7 bulan lagi. Gimana, lama banget gitu. Gimana? Kau nggak 7 sabaran bulan kau. lagi. Enggak, maksudnya lo bisa kasih nggak di misalnya 2 bulan lagi kayak atau apa kayak biar kita cepat bergerak nih bikin yayasan gini. Bisa nggak? Pas. Duh, sebentar. Mau bikin yayasan itu nanti kita lihat nanti di bulan-bulan ini. Karena kan adik aku kan memang 3 orang kan pengacara semuanya di sini. Gampang berapa sih buat kayak gitu gua? Sebentar itu. Oh gitu ya? Iya. Ya udah. Pokoknya lo gue serahin ke lo lah, ya kan? Kalau nanti yayasannya udah komplit, udah fix, ya udah kita buat. Sesuai berjalan ya kan. Kalau Tuhan kehendaki, semua jalan dibuka Nabi. Betul? Ah, iya. Betul. Amin. SKTP masih janji terus. Coba saya pertimbangkan, gue bilang jangan lamaan, ini udah mau kiamat. Tapi kalau misalnya lo di laut, lo masih bisa kontek-kontekan juga ya? Masih, Bani, masih.
Aku akan gabung-gabung terus. Oke. Ya, teman-teman yang mau support koin kepada kita, paus-paus atau singa-singa boleh lah. Bang Arif, yang apa tuh? Koin TikTok yang paling gede apa tuh ya? Talk Together ya, berapa tuh? 8 juta ya? 8 juta. Oh ya, bagi teman-teman Kristen yang mau support koin boleh, mau teman Muslim juga boleh, nggak apa-apa. Supaya kita cepat menyelesaikan, menghancurkan Udin Petot ini. Karena Udin Petot ini bebal, jadi memang butuh ekstra tenaga. Kita di dalam mengenal Tuhan, kan gitu ya. Di sini ada ini Bang Arif kemana Bang Arif? Kok nggak ada suaranya tadi? Bang Arif, dia tinggal di Komal kali ya. Katanya ada 12 triliun, tapi harapin koin, bukannya begitu. Dana ini besar, tetapi bukan berarti kalian juga jadi pengangguran. Jangan nanti giliran udah cair kalian berebut minta-minta. Jadi semua orang harus menabur. Tuhan juga menyuruh bangsa Israel mempersembahkan anting-antingnya. Jadi walaupun Tuhan itu udah kaya, tetapi lo juga disuruh terlibat. Jangan cuma maunya duit. Jadi kita juga semua harus terlibat karena kesatuan tubuh Kristus itu perlu. Jadi bukan berarti karena ada orang mau ngasih, nggak ada orang ngasih gratis di dunia ini. Semua ngasih itu karena memang kita juga punya prestasi, ya, nggak ada yang gratis, ya. Makan kencing berak aja bayar, apalagi penginjilan. Semua tuh penginjilan itu juga harus ada kontribusi, ya kan? Kami kontribusinya tenaga, pemikiran. Jadi semuanya kita harus terlibat dalam pekerjaan ini. Jangan, ya kan? Rakyat Indonesia aja juga menikmati Indonesia itu kan ada bayar pajaknya, apalagi kerajaan Tuhan ada persepuluhan. Jadi nggak usah mikirin 12 triliun itu di Tuhan, bukan duit gua, ya. Oke, lanjut. Iya, saatnya sebenarnya orang Muslim ini udah saatnya jadi penonton. Kalian juga kan udah capek berdebat ngelawan Tritunggal dan Petot ya. Si Edi kan, wah lah itu, waduh, apa nggak capek apa nggak? Sekarang kan kalian kan duduk-duduk manis aja kan, ngopi-ngopi ya kan. Nah kalau yang udah santai ngopi-ngopi, dukung perjuangan kami menghancurkan Udin Petot dan Wanes terkutuk. Kalau Wanes sudah pakai pagar betis, mereka nggak boleh lagi orang naik-naik. Kalau udah muda-muda kayak kita ini udah nggak dinaikin lagi di rumah Wanes karena takut bubar Wanes ya. Masa seorang nabi susah untuk mendapatkan 12 triliun? Loh, kita itu kan Tuhan suruh nginjil, ya kan? Menginjili bangsa-bangsa. Nah, nanti bangsa-bangsa memberikan persembahan. Itu aja. Nabi itu yang dibawanya adalah tongkatnya, Itu bukan dompet. duit. Ngapain gue suruh jualan, nyari-nyari duit? Gua ini sudah membantu kalian melawan naga. Nah, kalian memberikan persembahan ucapan syukur, memberikan persembahan, ada persepuluhan. Itu tugas kalian. Saya tugasnya dan Troy menghalau naga-naga. Nah kan begitu. Coba nanti kalau kalian
kalian ku lepas. Pasti dikeroyoknya kalian kalau Tritunggal. Gue udah lihat kan, Kang Dito aja udah sampai anjing kamu sampai gitu-gituin kan. Iya. Oh, ngeri loh. Jangankan Dito, jangankan Arif, Edi Prayitno. Pendebat senior, kalau udah ketemu Edis, gue yang disuruh ngegulung. Bang Luga, tolonglah lawan si Edis. Edis melintir mulutnya. Gue masuk, baru si Edis cabut. Itu tuh dari dulu gue itu ngelawan-lawan kayak begituan. Karena kan melintir-melintir. Orang kalau melintir-melintir, kalau bukan ahli banget, yang ada cuma jadi bahan siksaan doang. Nabi, ini ada pertanyaan Nabi. Di dalam Matius 2 dan 3 ya. Berarti di dalam kitab suci Kristen atau Alkitab keberadaan ilahi masih mengenal yang namanya gender, khususnya perempuan dan laki-laki toh? Iya, Ratu Surga kan berarti cewek. Gelar raja itu kan gelar raja. Itu cuma bagi laki-laki. Misalnya Tuhan itu raja. Semua gelar raja itu buat laki-laki, kecuali dibilang queen, ratu, baru itu perempuan. Yeremia 44 ayat 18. Tetapi sejak kami berhenti membakar persembahan kurban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya, dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Kenapa orang Kristen ini masih tidak percaya adanya gender di dalam surga? Nah itulah, karena mereka kan sudah dibutakan oleh iblis. Yeremia 44 ayat 25 mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga. Banyak di sini loh, bahkan di ayat-ayat lain juga banyak menggambarkan lawan dari sosok sang ibu yang kudus, yaitu Roh Kudus tadi adalah Isabel, ibu daripada Paralonte. Gitu kan kira-kira? Betul, Isabel itu juga jelmaan-jelmaan dari Maria Marguela juga. Setan-setan perempuan. Itulah kenapa banyak orang-orang Kristen ini sebenarnya tidak pernah mengenal Yesus Bapa dan Roh Kudus, enggak sama sekali. Makanya mereka seenak-enaknya berzina di gereja, biara, di mana-mana. Mereka nggak kenal siapa yang mereka zinain itu. Dan perempuan-perempuannya pun rata-rata tidak pernah memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Bahkan mulutnya pun sama seperti yang dituliskan di dalam Wahyu. Perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, dan percabulannya. Betapa mengerikannya mulut-mulut perempuan Udin Petot ini. Coba kalian hampiri ke Komalnya. Mengerikan mulut perempuan-perempuan itu. Di awal mereka sebut Yesus, Yesus, Yesus. Tapi ketika kau di dalam, nggak berbentuk kau. Sama seperti si tengkorak di bawah itu. Coba itu. Dia hanya berani typing seperti banci. Yakin gua, burungnya pun nggak ada dia. Itulah kelakuan orang yang otaknya nggak ada atau berpindah, otak belakang ke depan, otak depan ke belakang. Mereka Yang ada isi kepalanya hanya busuk, Nabi. Busuk banget.
Betul. Udah nggak bisa bicara, nggak bisa narasi, tapi busuin. Coba, tengkorak kau yang paling banyak situ typing, coba naik ke atas dulu. Kalau kau memang orang-orang benar gitu loh. Kalau kau dari lu sih, itu di bawah tuh apa gede. Sejak kapan kau menang dari kan botol siapa sih tengkorak? Gak pernah. Naik aja dia bicara nggak berani. Nama kau pun tengkorak. Aduh, nolin kau. Tapi saran saya sebelum kau naik pakai 2 celana ya. Takutnya basah. Kenapa Bang? Kencing pula dia. Saran kami kepada Tritunggal Udin Petot, kalau kalian menginjil, janganlah kalian nginjilin teman muslim. Teman muslim juga lagi banyak kerjaan, nanti pusing kalian bikin. Yang perlu kalian injil itu setan. Iya, yang perlu diinjili itu ini makhluk-makhluk ya yang masih gagal dalam berpikir gitu loh. Yang Tuhannya masih dalam ilusi. Yang kelaminnya netral. Kelamin netral. Kelamin kok netral. Bencong ya kan. Bayangkan ya Nabi, Sang Pencipta, bagi mereka Udin Petot ini ya, mereka melihat Sang Pencipta itu ternyata tidak memiliki kelamin gender. Kelamin yang dimiliki ciptaannya, bayangin. Anjir emang dasar. Pertanyaannya sebenarnya si pencipta siapa? Sang pencipta atau manusia? Udin Petot ini menjadi pencipta. Kurang ajar kau. Tulul. Udah diincer. Kalau kata sini tulul. Udah Udin tulul. Petot. Coba kalian injilin patung-patung itu, coba. Siapa tahu kalian. Siapa tahu kalian kurang menginjili muslim, gagal kan? Ada kami di sini kan. Iya. Nah, jadi mereka lah kita injilin patung-patung apa yang ada di Candi Borobudur. Itu udah kalian lawan debat. Aduh. Jadi gitu, kalian coba injili makhluk-makhluk asing, atau coba kalian beritakan ajaran Udin Petot itu kepada binatang-binatang. Kepada binatang-binatang liar, kepada ikan-ikan di laut, ya kan? Iya. Kalian Mungkin kurang mau percaya, Mam. Sama ikan-ikan Roh Kudus tidak berkelamin, biar tidak bercanda. Kalian ngomong tuh sama kucing-kucing, ya kan? Paling kalian digigit. Kucing-kucing juga pasti bela Tuhan ya, anjing-anjing ya. Pastilah. Gimana kalau aku bacakan surat Wahyu ini lagi, Nabi? Silakan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah menjadi cabul. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan beraliran konsep Tritunggal Udin Petot. Mama Udin Petot. Mama kalian tuh. Lanjut. Duduk di atas seekor binatang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat, nama-nama binatang,
nama-nama apologet yang sering menghujat dan mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kimiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Di kitab si wanita ini tertulis nama bom-bom. Ada Edis. Ada Edis. Ada istrinya Edis. Irma. Tapi Irma udah gak mau lagi. Bang Edis maaf, saya udah punya. Sudarni. Ya, Sudarni masuk itu. Sekretaris Udin Petot Internasional. Dia menjabat Sekom, sekretaris umum. Dalam kurung tambal ban. Jadi ayat yang bentar. Jadi ayat yang tadi teman-teman yang dibaca Bang Troy itu adalah kitab Wahyu pasal 17 yang menjelaskan sosok Maria Marguela sebagai ibu dari segala wanita-wanita pelacur di bumi. Jadi itulah biang kerok dari penghilangan gender Roh Kudus, karena si Maria Marguela ini dia pengen sekali jadi bundanya Allah. Kalau dia bunda Allah pakai wajah aslinya, tentu kan sudah hancur, udah robek-robek mukanya karena dikutuk oleh Allah. Jadi dia pakailah menyamar sebagai Bunda Maria. Disangka orang itu Bunda Maria, padahal sebenarnya bukan. Itulah pondasi dari bagaimana Roh Kudus Ibu itu dihilangkan oleh ajaran Tritunggal ini. Karena Tritunggal ini juga anti para nabi. Jadi makin fix lah mereka ini sebagai sampah-sampah neraka. Ya. Ini udah nggak bisa didaur ulang. Jadi inilah akhir dari seluruh makhluk, dari seluruh agama di alam semesta, pemegang juaranya sebagai Udin Petot adalah Tritunggal Udin Petot yang diketuai oleh bom-bom yang adalah bulu keteknya Katolik. Itulah sang perusuh itu. Dan satu hal yang mau saya kasih tahu lagi ya, itu kan jenderal nomor 3. Kalian tahu jenderal nomor 2 siapa? Jenderal nomor 3 kan Maria Marguela. Jenderal nomor 3 namanya Rosa, yaitu naga. Rosa inilah yang ketika orang berdoa pakai rosario, dia memanggil Rosa, yaitu naga. Itulah jenderal nomor 2-nya Lucifer, yang terkuat di antara malaikat-malaikat pribadinya Lucifer. Jadi makin jelas siapa biang keroknya. Dan Protestan itu cuma mewarisi ajaran konsep ketuhanan dari Katolik. Nah, itulah yang kita hancurkan di malam hari ini. Ternyata pemain inti dari Tritunggal, Tertullianus, dan Yohanes disponsori oleh 2 jenderal besar, yaitu nomor 2, nomor 3, yaitu Rosa dan Maria Marguela, pemimpin neraka. Nggak main-main itu. Nomor 1-nya siapa? Ada yang bertanya. Nomor 1-nya adalah kakek kandung dari bom-bom, yaitu Lucifer. Kalau Lucifer itu big boss, itu bos terakhir ya. Jadi Lucifer, Rosa, dan Maria Marguela itu adalah ketiga orang penting di neraka.
itu adalah pemimpin-pemimpin neraka. Jadi kebetulan bom-bom ini adalah cucu kandung. Ya, makanya perkawinan antara iblis dengan manusia. Lahirlah para tokoh-tokoh penyesat-penyesat di bumi ini. Gitu. Saya juga curiga di sini adalah hasil perkawinan campur antara iblis. Lagi kita pelajari. Kita tahu kan dari kalau di Amerika itu namanya ada reptilian. Reptilian itu adalah hibrid, perkawinan campur antara setan dengan manusia. Dan itu dilakukan biasanya di pertemuan-pertemuan yang namanya pertemuan apa tuh namanya ya? Seperti Freemason. Kan ada tuh pertemuan-pertemuan Freemason di Amerika yang di tempat tertutup, disitulah terjadi perkawinan campur itu. Jadi selebritis dinikahin sama Lucifer, nanti lahir anak jadi reptilian, jadi percampuran antara setan dengan manusia. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bang Luga. Mau nanya Bang Luga. Iya, silakan. Kalau dalam adat Batak itu, kalau bapaknya Siregar, ibunya Siahaan, di akta lahir anak itu boleh nggak ditulis Siregar Siahaan? Misalnya Luga, Siregar Siahaan. Atau gimana Bang? Iya, namanya marga itu kan dari pihak bapak kan. Nah, betul Bang. Jadi maksudku itu. Jadi yang menentukan Yesus ini anak Allah atau enggak itu adalah bapaknya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau ibunya Yesus itu Allah, bapaknya manusia, maka Yesus itu bukan anak Allah tapi anak manusia. Itu loh Bang maksudku Bang. Jadi maksud kau begini, ketika mamaknya Yesus manusia, bapaknya Allah kawin, maka Yesus itu disebut anak Allah. Jadi tanpa memperhitungkan ibunya. Nah iya. Oke, saya jawab. Ketika marga Siregar kawin sama marga Siahaan, kamu bilang, iya. Mamaknya marga Siregar ini kan tidak berubah jadi binatang kan, tetap manusia kan. Berarti dia tetap dua-duanya manusia. Mau marganya boleh apapun, tapi kan hakikatnya manusia, tetap mamak manusia, bapak manusia, jadi anak manusia. Jadi itu beda konteks itu. Tapi kalau Yesus, tadi saya tanya, bapaknya Yesus siapa? Pasti mereka nggak berani bilang Allah. Kenapa? Karena kalau mereka bilang Allah, nanti nggak mungkin Allah nikah dengan Maria. Gitu. Jadi mereka pasti bilangnya nggak tahu, nggak punya bapak. Padahal Yesus jelas-jelas berkata, Bapakku yang di sorga. Ya Bapak, permuliakanlah anakmu. Oh, jadi masa ini Udin Petot tadi. Kau masih konsep Udin Petot? Iya, Udin Petot. Oh, jadi Allah kawin sama manusia gitu. Masa? Gini loh. Kalau alah, pantesan kau ini memang betul. Dia nggak mau jawab gitu, dia nggak mau jawab, langsung pura-pura cerita lah nenek. Siapa suami Maria? Masaha? Siapa saya? Ya, yang jelas berhubungan badan dengan Maria ya Yusuf. Lah kenapa kau katakan anak Allah yang lahir itu? Lah karena enggak, sekarang saya tanya, siapa suami Maria? Suami Maria Yusuf. Yusuf. Lalu anaknya yang bernama Yesus, anaknya bapaknya siapa itu? Oh, bapaknya Allah. Wah, Tuhanmu saja sudah punya cerita historis selingkuh. Gini loh Bang Troy, gini Bang Troy. Enggak, sekarang Tuhanmu saja punya cerita historis selingkuh. Kau itu ngimani apa? Gini loh Bang Troy, dengerin dulu. Untuk Allah bisa dikatakan suami Maria. Siapa suami Maria? Dengerin dulu Bang Troy ya, dengerin.
untuk Allah agar bisa dikatakan suami Maria, maka haruslah ada hubungan badan. Tapi kan ini enggak, Bang. Maria ini kan pernah Kandung lewat Roh Kudus. Makanya jangan bilang si Maria itu mamanya Yesus. Maria Iya, di itu situ mamanya Roh akalmu Kudus. berhenti. Otakmu itu lo tolol Roh banget Kudus sih. itu sebenarnya adalah nama lain masih daripada tolol si dia. Bapa. Gitu loh. Kenapa? Kenapa Roh itu Kudus? Roh Kudus nama lain daripada Allah Bapa sebenarnya. Tolol kau. Gitu. Allah Bapa itu cowok. Allah Bapa Banget itu ini orang. cowok. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah Bapa cowok, siapa mamanya Yesus? Kalau mamanya Yesus Maria, maka pernikahan antara Allah Bapa dan Maria itu kapan? Oh, kalau nggak ada pernikahan, berarti jangan kau bilang Maria mamanya Yesus. Kau pernah dengar Maria lagu ini? melahirkan. Roh Kudus hadir di sini, pernah kau dengar lagu itu? Pernah Bang, pernah. Roh Kudus hadir di sini. Kau lembut, kau manis, kau penghibur. Yang diutus siapa? Bapak. Nah, kenapa kau katakan Bapa itu Roh Kudus juga? Kan on sekali kau. Ya kan kata-kata. Kau nyanyikan dulu lagu itu. Oke, Nggak oke, usah gini, kau Bang. bantah-bantah kalau udah. Gini Bang Troy. Itu Kau kata-kata- lembut, kau manis, kau penghiburku, kau penolongku. Yang diutus oleh. Bapak. Jadi Roh Kudus itu masih kau bilang Bapa? Tunggu dulu Bang Troy. Kata-kata Roh Kudus itu lembut dan manis itu kan nggak ada di kitab suci, adanya di lagu itu. Coba tunjuk. Aduh. Ada. Ini orang. Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Dia menghibur. Dia akan menuntun. Menuntun itu tentunya dengan kelembutan. Nggak ada orang menuntun lempar-lempar. Menginsafkan. Oke, kita jangan ke situ dulu. Kembali lagi ke, kalau kau bilang Maria mamanya Yesus, berarti orang akan nanya bapaknya. Bapaknya kau bilang juga bukan Yusuf. Berarti pernikahan antara Maria dengan Allah Bapa. Kalau kau sangkal pernikahan antara Maria dengan Allah Bapa, berarti jangan kau bilang Maria mamanya Yesus, karena suaminya bukan Allah Bapa. Kan tadi aku bilang Bang, untuk bisa dikatakan menikah itu kan harus ada hubungan badan gitu loh Bang. Iya, makanya karena nggak ada hubungan badan dengan Bapa, maka Maria tidak bisa jadi ibu kandungnya Yesus. Karena nggak ada hubungan badan dengan Bapa. Yang ada hubungan badan dengan Bapa itu hanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu istrinya Bapa dan dia layak menjadi ibu kandungnya Yesus. Itu yang benar. Matius 12 ayat 48. Yesus menjawab orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapakah ibuku? Bisa nggak kau jawab bahasa? Ini Yesus yang bertanya ke kau. Siapakah ibuku? Ya dia yang melakukan apa? Ya, pekerjaan Bapak itu. Kau buka dulu Alkitabmu. Kau buka Alkitab. Matius 12 ayat 48. Di situ Yesus yang kau katakan Tuhan sedang bertanya, siapakah ibuku? Jawab. Ya kau harus lihat dulu Bang Alkitab Bang. Matius 12 48 ya. Menerima Roh Kudus ibu aja susah masuk neraka loh. Masa dia sampai bilang lembut, penghibur, penolong, nggak ada di Alkitab? Banyak, ribuan. Iya itu dikatakan Baca dulu ayat tadi, jangan kau kemana-mana. Matius 12 ayat 48. iya siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Ini aku lagi baca ini. Matius 12 ayat 48. Bacakan coba. Jadi orang jujur lah sekali-sekali. Maria dibikin patungnya,
Roh Kudus nggak pernah ditampilin seperti apa, bukan kayak itu kurang ajar. Maria cuma ciptaan kok bisa bikin patung sih. Itu ayat 50 Bang, bukan 48. Aduh. Iya, bacain aja. Tuh. Gak ngerti aku isi kepalanya apa ini Nabi. Matius 12 ayat 48 baca. Iya, ayat 50 Bang, bukan 48. Ya udah bacain aja, cepetan, bacanya kelamaan amat sih. Saya aja yang baca boleh. Baca deh Mbak Dewi. Bacaan. Oke. Matius 12 ayat 48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Udah stop sampai situ. Ini kan si bodoh ini lompat kayak 50 coba. Coba itu apa isi kepalanya nih? Apa isi kepalamu masa? Ya udah, itu belum dijawab. Lucifer. Jadi siapa? Apa isi kepalamu? Yesusmu yang bertanya, siapa ibuku? Kenapa gak kau jawab? Lah, jawabnya apa? Jawabannya apa? Jawab Nabi. Dia tanya jawabnya apa? Jawab Nabi. Jawabannya apa dong? Makanya sampaikan ke pendetamu ya. Pendeta bilang kita ini udah lama bodoh dan tolol bilang ya. Sampaikan ya. Apa jawabannya nih? Siapakah ibuku? Nih nggak ada jawabannya. Jawabannya itu di Kejadian 1 ayat 26. Usaha. Apa Bang Arif? Ya. Selama Yesus itu hidup di dunia, Bible tidak pernah mencatat bahwa Yesus itu bilang kepada Maria itu sebagai ibundanya. Bahkan Yesus memanggil Maria dengan kata gunaika. Hai perempuan, gitu. Hai perempuan. Iya kan? Betul. Tunjukkan kalau Yesus itu memanggil ibunda kepada Maria. Ibu kan? Dia memanggil Maria itu Masaha dengan kata gunaika. Hai artinya perempuan. hai perempuan. Gitu ya. Kan ibu memang perempuan Bang. Isi otak ngelawan aja kepala otak. Sudahlah. Ini model begini. Secara biologis, ibu Yesus yang ada di dunia adalah Maria, tetapi secara rohani ibunya adalah Roh Kudus, bukan lagi Maria. Kita Mbak Dewis ya, Bang Troy, Bang Arif. Kita pakai logika nih Bang ya. Misalkan ada sepasang suami istri orang Indonesia ya. Terus Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan? Maria itu daging bukan? Daging, iya. Lah yang dilahirkan daging adalah daging. Kenapa Iya. kau katakan yang dilahirkannya Tuhan? Lah, kenapa gini? Kenapa yang dilahirkan itu Tuhan? Karena Yesus itu adalah bukan dari garis keturunan Adam. Dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu. Bener-bener kau nih. Kau sebenarnya ya, ini ya. Apa namanya? Gini loh, gini Bang. Kau buka dulu Yohanes 3. Ke Om Kris dulu. Om Kris, apakah selama Yesus hidup di dunia pernah menyebut Maria itu sebagai ibu? Adakah referensi, Om Kris? Enggak ada referensinya. Enggak ada ya. Kan Bahkan tidak. yang ada dia menyebut hai perempuan. Iya. Enggak ada berarti ya. Waktu Gini loh, Bang Arif. dipanggil oleh Bang Arif. Bahasa itu berkembang. Enggak, kau Gantian dulu masa. diam dulu masa. Dia gantian. dulu masa memang tidak ada, tapi kan yang diriwayatkan tentang Yesus kan hanya ringkas cerita. Bisa saja di rumahnya dipanggil mama atau ibu atau apa. Yang saya tanyakan referensi di dalam Bible, Bang Om Kris. Iya, saya katakan Ada tercatat tidak enggak? Tidak Nggak ada. ada. Ya, yang ada apa?
Yesus memanggil kepada Maria itu apa? Perempuan. Ya perempuan kan. Tapi itu ada. Nggak usah pakai tapi ya bangku, karena Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Yesus ini dilahirkan apa, Bang? Daging. Nah kalau daging, kenapa si Masa menyebut dia Tuhan? Iya, Karena kan keilahian menyertai dia. Berarti Yesus lahir dari roh, betul? Iya, roh Allah. Roh Kudus. Iya, roh kudus, roh Allah. Udah terbuka akalmu, Masa? gini loh Bang Troy, gini. Misalkan nih aku contohnya Mbak Dewis ya. Mohon maaf ya Mbak Dewis ya. Aku kasih contoh nih. Misalkan aku kan orang Indonesia, ya kan? Mbak Dewis ini orang Indonesia. Misalkan aku suami Mbak Dewis. Nah, terus di dalam Saya menolak. ya udah. Misalkan ada suami istri orang Indonesia. Terus di dalam rahim istrinya itu ditanamkan benih sel sperma dan sel telur daripada orang bule. Berarti kan yang keluar itu pas keluar orang langsung tahu itu bukan anakku gitu loh. Karena aku orang Indonesia. Ya kan? Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah sel sperma dan sel telur daripada Bapa dan Roh Kudus, maka begitu Yesus lahir, orang langsung tahu ini bukan anaknya Yusuf ini. Maria berzina, mati Maria. Tapi kalau misalnya sel telurnya itu dari Maria, Emang kau anggap Yesus itu anak Yusuf? Masa? Waduh. lah iya makanya Bang. Jadi setidaknya harusnya Bang, teorinya harusnya Boleh sedikit. sel telur Yesus itu harusnya dari Maria. Jadi ada kemiripan sedikit dengan salah satu dari orang tuanya Yesus gitu loh. Demikian tadi kamu sih ini mana Nabi Luka. Kamu saya jujur, saya kalau sudah Luka Tambunan itu ya naik itu suka saya. Kenapa? Di samping pasti lucu juga bikin gaduh sesama mereka. Nah, kalau sudah sesama Kristen itu bergaduh, bertekak mulut, ya, berpolemik, berebutan Tuhan, itu saya mendengarkannya pun sampai terpinggal-pinggal lucu itu ya. Senang saya, jujur saja saya senang. Kenapa? Dari sinilah pula banyak menjadi wasilah ya. Jangan disangka ini para hamba Allah ini ya. Saya kasih kabar saja bahwasanya ketika orang-orang Kristen itu berdebat, berebut Tuhan mereka, banyak sekali saya mendapatkan SMS itu ya. Itu bahwasanya pada akhirnya banyak orang-orang Kristen yang akhirnya sadar gitu. Di internal mereka saja, sesama Kristen, mereka bingung siapa Tuhan mereka. Nah, di sini banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu masuk Islam gara-gara ya perkelahian mereka, ya, berpolemiknya mereka menjadi wasilah orang-orang Kristen lainnya yang menjadi audiens, yaitu pada akhirnya berpikir ya, pola pikirnya itu jalan, yang pada akhirnya mereka berminat untuk masuk Islam, yang pada akhirnya belajar Islam. Kenapa? Di dalam kekristenan, wallahi, demi Allah, tidak ada kebenaran, sikit pun tidak ada kebenaran. Sedangkan Yesus saja yang menjadi tokoh sentral, tokoh utama, ya, itu di dalam kitab mereka sendiri, itu pun banyak kontradiksi. Ucapan Yesus itu banyak kontradiksi, banyak berbohong gitu. Contoh, tidak seorang pun yang dapat tidak seorang pun, Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat wajah Bapa, gitu ya, melihat Bapa, melihat Allah maksudnya. Suaranya pun tidak dapat kamu dengar, tidak ada seorang pun katanya. Tapi Nabi Musa bisa mendengarkan gitu ya, bisa mendengar Nabi Musa. Nah, kalau bertatap wajah itu memang tidak ada. Nah, tapi di sisi lain Yesus sendiri berkata ya, juga ketika
tidak seorang pun yang pernah ke sorga katanya kan, kecuali aku katanya yang datang dari sorga. Tapi itu ya, ada nabi-nabi lain yang konon katanya pernah ke surga. Itu di perjanjian lama, jauh Yesus, sebelum Yesus ada, sudah ada Henok, sudah ada Elia ke sorga, tapi katanya tidak ada yang pernah pergi ke sorga. Nah, inilah menjadi kerancuan, kontradiksi ya. Yesus sendiri kontradiksi dalam ucapan-ucapannya. Itulah mengapa tidaklah salah ketika umat muslim berkata bahasanya apa yang tertulis di dalam Bible itu bukanlah firman Tuhan, melainkan hanyalah ucapan-ucapan orang yang dimana kala itu mengaku orang yang bersaksi. Nah, itu pun belum ada kepastian benarkah itu. Nah, jadi penulisan demi penulisan yang ada di dalam Bible itu murni oleh karena agak-agak manusia. Agak-agak itu maksudnya perkiraan-perkiraan manusia yang dituliskan ke dalam buku lalu dianggap itu adalah kitab suci gitu ya. Kalaulah Bible ini firman Tuhan, maka akan satu isi dia. Tidak ada ucapan orang lain, tidak akan ada ucapan manusia di sana gitu. Kalaupun disandingkan ataupun disetarakan dengan kitabnya umat muslim ya, Bible ini tidak ubahnya sebagaimana hadis ya. Itu setara dengan hadis, tapi hadis-hadis palsu itu. Karena hadis-hadis palsu itu tidak akan menjumpai sanadnya. Nah, begitupun Bible dari perjanjian baru itu ya. Perjanjian baru itu tidak pernah ada konfirmasi langsung ya siapa yang menulis dan dapat diketahui siapa penulisnya. Hingga detik ini tidak pernah ada yang tahu bahwasanya Bible itu ada yang mengklaim aku yang menulis atau si Fulan yang menulis, itu tidak pernah ada itu. Dan otoritasnya sekalipun di dalam kekristenan itu tidak pernah tahu siapa penulis Bible hingga detik ini. Itulah mengapa ketika kita berkata bahasanya kitabnya orang Kristen ini bukan firman Tuhan, benar adanya itu. Jadi apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Kristen ini hanyalah agak-agak manusia saja itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Berdasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah Subhanallah.